Gospel Yohanes menyadur dari tulisan Euripides tentang Dionysius anak dewa Zeus. Kalau yang ini Gospel Markus menyadur tulisannya Homer tentang Odyssey. Nah, Raja Odyssey, Raja Odyssey yang membantu menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar? Ketika dia pulang ke kerajaan Iliad selama 10 tahun, cerita itu disadur oleh Gospel Markus. Jadi Markus tuh, yang dokter mah Lukas ya? Ya. Oke. Jadi di dalam Markus, dia menyadur tulisan-tulisan Homer itu, penyaduran itu disebut dengan metode mimesis. Artinya, narasinya diambil, tapi nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Jadi jangan sedih gitu. Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah ya, sudah masuk Islam. Iya. Nah sekarang saya mau tunjukin ke Chris ini. Tadi kan sempat bicara tentang Yesus sebagai rabi. Di tradisi Yahudi, rabi itu kebanyakan lah ya, mungkin ada satu cuma dua yang tidak menikah. Semua rabi itu pasti menikah. Pernah baca dong di Bible ketika Yesus kakinya atau kepalanya diurapi oleh seorang wanita dengan minyak yang sangat mahal. Boleh nggak orang Yahudi laki perempuan bersentuhan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kenapa bisa diurapin kakinya, kepalanya sama perempuan? Diusap pakai rambut lagi. Oh. Itu dianggapnya oleh apa ya namanya, oleh ahli-ahli sejarah. Contohnya salah satu adalah Profesor Barbara Thiering namanya, yang meneliti tentang dokumen Dead Sea Scroll. Peristiwa itu di dalam Bible dianggap oleh Profesor Barbara Thiering itu adalah proses atau prosesi pernikahan Yesus. Oh. Ya kalau nggak, tradisi Yahudi kan nggak boleh. Itu bisa dirajam kalau laki-laki perempuan bersentuhan begitu. Nah itu konfirmasinya gini kok, tentang perumpamaan yang 5 gadis bawa minyak itu loh. Jadi kan sebenarnya menunggu mempelai prianya datang kan. Jadi memang nggak boleh. Kalau itu sih sebenarnya hanya perumpamaan. Adat istiadat Yahudi nggak boleh. Iya, kalau itu sih saya melihatnya hanya perumpamaan bahwa orang Kristen itu nanti akan dianggap atau dilihat seperti mempelai perempuan yang akan bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria. Gitu. Yaitu pertemuan antara Yesus dengan orang Kristen gitu loh. Bukan berarti menikah secara literal. Iya. Tapi sekarang baca ini, kan pintar bahasa Inggris. Enak saya kalau sama orang yang pintar bahasa Inggris. Yang di-highlight ya? Ya. Wisdom and Mary of Magdala. Mary of Magdala itu artinya Maria Magdalena. Iya. Terus? Wisdom who is called barren is the mother of the angels. What? Tunggu kok. Kenapa? Hikmat yang dikatakan mandul adalah ibu dari para malaikat. The companion of the Savior is Mary of Magdala. Terus? Yep. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Oh my. Coba tolong diterjemahin dong, buat yang nonton dong. Jangan paham sendiri dong. Iya, adalah teman. Ulang dari awal ya kok. Ya. Jadi hikmat yang dipanggil mandul adalah ibu dari para malaikat. Ya. Yang menemani penyelamat, the Savior, adalah Maria dari Magdala. The Savior atau penyelamat mencintai dia lebih daripada mencintai murid-muridnya. Dan dia mencium her atau perempuan itu, Mary of the Magdalene, sering banget di mulutnya, di bibirnya. Orang Yahudi cium di bibir laki perempuan, kalau bukan suami istri diapain? Ya nggak boleh lah, dirajam itu kan namanya berzina. Berarti menurut tulisan ini loh ya. Iya. Ini bukan, saya nggak bilang ini menurut Islam atau menurut apa loh. Ini menurut dokumen ini yang tidak masuk dalam Bible. Disebutkan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Iya. Kalau bukan istri boleh nggak dicium di bibirnya? Nggak boleh. Nah itu aja. Ini adalah gospel-gospel yang ditemukan di desa Nag Hammadi tahun Nggak dimasuk di dalam. Ya, tahun 1945 tidak masuk ke dalam Bible. Ini dikentarai adalah
gospelnya dari kelompok Kristen Gnostik. Salah satunya Kristen Basilidean. Pernah dengar? Enggak. Nah, saya tunjukin lagi. Jangan kaget ya. Kristen Basilidean. Nah, ada Kristen namanya Kristen Basilidean yang tumbuh suburnya malah di Mesir. Dari dari akhir abad pertama sampai abad kedua. Bentar ya. Nah ini. Baca beberapa kalimat yang terakhir aja. Okay. Someone else bore the crown of thorn and I was on high, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. I was laughing under it. Ini tuh Apa? tunggu ya aku dari awal. The death they think I suffer, they suffer in the error of blindness. Jadi ini seperti kejelasan Peristiwa penyalipan. iya, Yesus sendiri yang berkata gitu kan? Iya. Ya dianggapnya begitu. Error and blindness. They nailed their man to their death. Their thought did not perceive me, since they were deaf and blind. By doing this, they pronounced judgment against themselves. Terus? As for me, they saw me and punished me, but someone else, their father, drank the gall and the vinegar. Terus? It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else. Berarti bukan dia. Bukan. Simon bore Simon bore the cross on his shoulder. Ini yang mikul salib ya? Ya, pernah baca kan di Matius, Markus, Iya, Lukas? Simon dari Kirene. Nah, lu tahu, berarti benar di pendeta nih. Terus? Someone else bore the crown of thorn, and it was. Apa? Iya, jadi yang pakai mahkota duri itu adalah someone else. Jesus saw. Iya, oke, benar. Jadi ya Yesus itu melihat dari tempat yang tinggi. Iya. Terus ya. Yang disalib? Iya. Bahwa bukan dia. Nah, yang disalib siapa? Simon of Cyrene. Iya. Nah, ini dari dokumennya Kristen Basilidean namanya. Ini ya tidak masuk ke dalam Bible. Iyalah, bisa Ya bisa bubar dong. Ya. Iya. Tapi ini juga nggak benar kan kok, karena yang menurut Quran kan bukannya Bukan, iya. Maksud saya gini lah. Ini kan dokumen Kristen ini, ini dokumen Kristen ini. Jadi Kristen sendiri itu kan banyak kelompoknya, iya. ya. Itu semuanya dijelaskan dan dikoreksi oleh Quran, gitu. Tetapi ada dokumen yang menyatakan bahwa ada kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Lah terus? Lah terus gimana? Lah terus makanya di Quran dijelaskan, dikoreksi bahwa yang dibunuh dan disalib itu bukan Yesus atau bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan. Tapi di sini ada yang bilang yang disalib itu Simon orang Kirene. Ya, gini. Bukan berarti kita orang Islam harus percaya ini, bukan. Yang kita pegang, kita percaya adalah Quran. Tetapi kalau ada cerita yang sejalan dengan Quran bahwa yang disalib bukan Yesus, ya kita cuma bisa mikir ternyata ada perbedaan pandangan di dalam Kristen gitu. Berarti ini kan hanya salah satu kelompok Kristen yang bertahan dan sukses gitu. Oh iya. Itu aja sih sebenarnya. Bukan berarti kita bilang ini salah terus ini pasti benar, enggak juga. Yang benar Quran gitu. Iya, kan udah nggak ngurusin lagi. Iya, cuman kan ini kan buat edukasi. Betul. Seperti siapa? Si Christine dulu sebagai pendeta kan mungkin belum pernah baca ini. Belum lah kok. Ini kan kita hanya membuka wawasan aja gitu. Book of Enoch aja dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena ceritanya mungkin sedikit berbeda dengan kejadian di sini. Iya. Gitu. Sama apa? Kitab Orang Jujur pernah baca? Belum. Kan ada kan di Yosua tertulis di dalam Kitab Orang Jujur gitu. Iya. Nah itu salah satunya. Tapi kan dilarang oleh gereja. Iya, dilarang kenapa? Karena itu dianggap apokrifa. Apokrifa zaman dulu artinya itu yang dirahasiakan.
Zaman sekarang orang Kristen bilang itu palsu. Gitu. Nah, jadi kan terlalu banyak intrik-intrik dalam Kristen. Ini belum saya tunjukin yang ini. Ada buku judulnya begini. Nah, coba tolong terjemahin judulnya aja. 16 Crucified Savior. 16 penyalipan dari penyelamat. Christianity before Christ. Ini kan the world 16 crucified saviors, berarti 16 juru selamat dunia yang disalib. Iya. Jadi kekristenan sebelum Kristus. Emang ada? Loh. Jadi maksudnya kekristenan itu konsep kekristenannya, konsepnya. Jadi ada orang yang dianggap dia udah disalib, kemudian dia bangkit, kemudian dia dianggap sebagai juru selamat. Itu ada 16. Jadi Yesus yang ke-17. Wah, kok gitu? Ya, ini banyak disangkal sama orang Kristen. Iya. Tapi kan dia juga bisa membeberkan siapa saja dan berdasarkan data. Iya, publishnya baru sih kok nih, 2018 ya. Tapi pertama kali 1875 Ini buku siapa nih? Bapak Gereja, Santo Saint Augustine. Judulnya The Confessions. Yang dia tulis pengakuan bahwa baca sendiri ya. Nih, yang dikuningin. Tentang itu tadi John 1:1. One puffed up with the most unnatural pride. Certain book of the Platonists translating from Oke. Dibaca dong, jangan dalam hati dong. Yang nonton juga pengen denger. Oke. Thou procurest for me by means one of puffed up with most unnatural pride. Yang sombong nih ceritanya kok. Certain books of the Platonists, beberapa buku dari Platonis. Translated, diterjemahkan dari Latin, dari Greek into Latin. And therein I read. Dan kemudian dibaca, not indeed in the very beginning was the Word. What? And the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made. That which was made by Him is life, and the life was the light of man. Dia sedang membicarakan ini, John 1:1. Oh, iya. Ini menjelaskan. Artinya apa kalau gitu? Jadi bukan the word, tapi bahwa artinya Tuhan, kata-kata kalimat in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, itu banyak berasal dari buku-buku orang yang berpaham Platonisme. Itu kan buku-buku Platonisme banyak diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Yunani. Artinya dengan dengan alasan atau diversion, dengan beberapa alasan lah, tidak berbeda yang mengenai ayat in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, itu berasal dari kalangan Platonis. Jadi tadi saya bilang di dalam gospel ini, khususnya di Perjanjian Baru, itu sudah mengadopsi Helenisme Yunani atau yang disebut Hellenistic philosophy. Kemudian paganisme Romawi, saya belum kasih lihat bukunya. Paganisme Romawi dan juga filosofi Platonisme yang ini. Nah, yang paganisme Romawi ini. Silakan dibaca sendiri. Chapter 21. Ini kan Justin Martyr. Iya, Analogies to the History of Christ. Bacanya jangan hela napas dong. Bacanya menghela napas panjang. And we say also that the Word, who is the first birth of God, was produced without sexual union. And then He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, and rose again, and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Nah, ini yang ngomong Justin Martyr, Bapak Gereja loh itu. Iya. Dia bilang putra-putra Jupiter sama Yesus itu nggak beda. Udah asyhadu suruh asyhadu.
Kan udah dari hayakallahnya, Mas. Dari hayakallah gimana sih? Iya kan. Masya Allah. Ya ini sih cuman sharing Iya. aja. Tapi ya maksudnya banyak lagi dibukakan, ternyata banyak yang nggak tahu gitu. Siapa tahu nanti dari podcast ini mungkin saudara atau keluarga besar. Iya. Paling tidak kalau Ci Christine ditanya oleh keluarga, nah Ci Christine bisa kasih lihat. Itu sih. Kalau punya kopinya seru banget nih kok. Ya nanti kan tinggal dibukain aja videonya. Kan Oke, ini sip. direkam. Iya. Tinggal bukain linknya. Wow. Oke, lanjut dong. Sekarang ceritanya Iya. ke Ci Christine dong. Apa nih? Kok malah jadi buka buku ini? Terus ceritanya gimana? Kok akhirnya bisa bersahadat itu gimana? Prosesnya gimana? Oh iya, gara-garanya kan aku nanya ya. Emang jadi Islam itu gimana sih? Nanya ke siapa? Nanya ke teman saya. Oke, Tuh. Terus cuma dibilang, cuma nyebutin 2 kalimat ini doang. Yang benar, iya. Terus kayak apa? Contohin nih. Udah aku nyebutin, tapi konteksnya aku, ini sih bercanda. Kayaknya nggak boleh gitu. Agama itu harus serius gitu kan. Sakral. Iya, Ada maksudnya. upacara gitu. Lah kan dari Kayak baptis gitu lah ya? backgroundnya kan seperti Iya. itu gitu loh. Jadi ya udah, pokoknya saya harus nyari nih untuk bisa benar-benar saya tuh beneran gitu masuk Islam. Dan satu hal kan karena tadi saya backgroundnya adalah Pendeta. dari Katolik, Pentakosta, Protestan dan segala macam. Niatnya saya, kepinginnya saya, this is my last gitu loh. Dan harus lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Gitu sih kok. Dan step by stepnya lebih mudah Kan karena ada bersahadatnya instruction. di Masjid Ramli, yang di Sunter. Gimana ceritanya kok bisa sampai ke sana? Oh, karena dekat dari kantor. Oh, dekat kantor. Terus kan namanya Sally juga. Oh, gitu. Jadi Kayak saudara Sally. lah. Iya. Oh, ternyata ada milih-milih saya juga. Alhamdulillah, tapi ya kalau kita sih di Islam, you mau bersahadat di mana sendiri di mana sahadat mana aja boleh. Bahkan bersahadat sendiri pun boleh. Sebenarnya tidak harus ada saksi. Tapi kan karena kita hidup sekarang sudah modern, kita hidup sekarang sudah boleh dikatakan terikat dengan administrasi, jadi ya sebaiknya ada saksi. Itu aja sih. Kalau tinggal di hutan emang kita mau nyari saksi siapa? Saksi monyet gitu? Iya. Enggak dong. Ya jadi boleh nggak ada saksi, tapi karena kita sekarang ada administrasi makanya harus ada saksi. Dari tadi sisi terus ya, Ricky. Setelah bersahadat di situ, gimana keluarga? Sudah langsung tahu atau belum? Tapi itu posisi sudah divorce. Udah. Waktu bersahadat sudah divorce. Oh, bersama dengan proses kan. Oh, jalan bareng. Cuman selang 1 bulan. Oke. Gitu. Terus keluarga belum tahu. Belum tahu sih kok, karena kan garis keras ya. Oh, jadi ini apa Kristen radikal gitu. Kristen radikal. Radikal. Garis keras gitu. Terus? Khawatirnya mereka tuh bakalan shock gitu. Sekalipun kalau misalkan saya bisa berdalih, kan ada di dalam undang-undang UUD 45 bahwa negara menjamin. Betul. Gitu loh. Iya. Cuman lebih kayak jujur ya kok, masih ada kayak social judgment yang akan aku hadapin, dan nggak tahu, aku butuh kekuatan banget aja dari Allah untuk bisa ngadepin itu semua gitu. Cuman ada beberapa teman-teman yang aku udah cerita gitu. Ya, mereka sudah ya nggak apa-apa, selama dalam pilihan kamu itu kamu menemukan ketenangan dan menjadi pribadi yang lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Tapi maksudnya berarti sekarang Kristen kan sudah tidak hidup dengan keluarga besar kan, maksudnya kan? Maksudnya dengan orang tua kan udah enggak udah pisah kan? Iya. Karena dulu sudah pernah menikah. Artinya sekarang kan sama orang tua ya hubungannya seharusnya kan ya juga masih baik-baik saja. Cuman orang tua belum tahu. Belum tahu. Tinggal Ci Christine cari waktu yang paling tepat. Bagaimana kan pasti yang memahami orang tua Ci Christine juga Ci Christine sendiri kan? Bagaimana memahami situasi dan kondisi yang paling baik untuk memberitahu mamahnya. Tapi dengan istilahnya dengan dibungkus dengan sesuatu yang nggak terlalu mencengangkan atau mengagetkan gitu. Ibaratnya seperti tadi contoh bahwa di dalam negara itu juga ada undang-undang yang melindungi setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan